Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel kita Azam Free Vlog. Oke teman-teman, hari ini saya akan membahas penyebab kenapa teleskop itu buram. Seperti ada awan-awannya, pokoknya nggak bening lagi ya teman-teman kalau dilihat menggunakan mata. Nah, terutama kita harus mengetahui teleskop itu terdiri dari beberapa optik ya teman-teman ya, optik pembesar atau kaca. Nah, saya kira itu ada menggunakan 4 optik ya teman-teman ya. Nah, tentunya dengan diameter yang berbeda-beda. Nah, jadi begini teman-teman ya, apapun merek teleskop itu tergantung penggunaannya teman-teman ya, tergantung pemakaian kita, bagaimana cara kita memperlakukan teleskop tersebut. Yang pertama, teleskop ini tidak boleh sebenarnya teman-teman di waktu hujan. Memang efeknya tidak akan terjadi langsung, tapi nanti kalau sering terkena hujan itu akan menyebabkan kondisi teleskop di dalamnya itu ada namanya perlembapan. Disitu akan menyebabkan pertama embun. Jadi itu resikonya teman-teman. Jadi kata teman misalnya nih, mustahil kan dari pabrikan rapat. Betul, rapat teman-teman, karena kita sering menggunakan kadang-kadang kita memutar turret. Ayo teman-teman, merasa nggak kita bisa memutar turret? Nah, turret ini teman-teman dia memiliki celah teman-teman ya. Dia memiliki celah. Walaupun dia nggak hujan, kalau dia dalam keadaan lama dia akan menjadi pengembunan karena dia ada pori-pori di turret teman-teman ya. Yang pertama itu. Yang kedua, di bagian zoom. Di bagian zoom ini dia terdapat seal teman-teman. Terus dia menggunakan yang namanya nitro atau jenis grease yang lebih kepekatannya lebih ringan ya teman-teman ya. Jadi hati-hati bagi teman-teman yang sering menggunakan zoom ini ya. Kenapa kok berat? Nah, itulah fungsi daripada nitro. Jadi untuk memperberat. Kalau diringankan gimana teman? Supaya nggak pakai nitro, supaya ringan putarannya. Nanti teman-teman susah ya teman-teman. Kita nggak tahu namanya pergerakan ini. Tadi kita setel di 5, asik-asik nembak, totalnya sudah di 8. Jadi tentunya hitungan kita pada dot itu berbeda teman-teman ya. Kembali lagi kita kepada masalah penyebab buram. Oke. Ini saya lepas teman-teman ya. Di sini ada yang namanya lensa depan teman-teman ya. Kalau bahasa mereka sniper itu apa? Paralak ya teman-teman. Jadi kita pakai bahasa sederhana saja. Jadi pakai lensa depan. Kalau umumnya itu bahasa orang-orang yang hobi hunting itu ya, orang sniper itu paralak. Paralak ini teman-teman, dia bisa dilepas seperti ini. Di sini ada celah teman-teman ya. Itu yang menyebabkan biasanya terjadinya pengembunan, buram. Selain kena jari itu teman-teman ya. Biasanya kalau kita ingin awet nih, kita bersihkan, kita bongkar, kena jari itu masih bisa diatasin teman-teman ya, menggunakan ini kata teman-teman nih,
perlu teman-teman ketahui juga nih ya teman-teman ya. Mungkin ada yang pernah dengar tisu untuk membersihkan mika kaca HP. Itu berbeda teman-teman ya, karena kaca HP itu posisinya di luar. Nah, jadi kita lap seperti ini, dia langsung bersih teman-teman ya. Nah, bersih mengkilat. Bedanya dengan kaca teleskop ini, dia terkurung teman-teman ya, dia terkurung di dalam. Nah, ada udara, tapi nggak terlalu banyak teman-teman ya. Dia melalui celah-celah turret dan celah-celah tempat zoom ini ya teman-teman ya. Nah, serta celah di paralak ini teman-teman. Nah, seperti itu. Jadi jangan samakan dengan kaca HP. Nah, ditambah lagi dia memiliki cara kerja dengan optikal beberapa kali pembesaran. Misalnya seperti ini teman-teman ya. Nah, maaf saya lepas dulu teman-teman ya. Nah, jadi kita ini bukannya sok tahu teman-teman, cuman ini kita dari teman-teman juga sesama YouTuber, kita meneliti penyebab terjadinya pengembunan atau buram atau seperti asap, jadi sehingga penyebab kaca teleskop itu tidak bening ya teman-teman, gak enak di mata seperti itu. Kita lepas dulu ya teman-teman. Nah, sekalipun teleskop itu mahal teman-teman, suatu saat 1, 2, 3 tahun nanti Anda pasti akan mengalami namanya penguapan atau asap. Cuman waktu saja ya teman-teman ya yang menjawab nanti. Nah, misalkan ini seperti ini teman-teman, bekas jari misalnya, atau terjadi penguapan. Nah, ya bedanya bekas jari itu minyak teman-teman. Jadi kalau minyak itu kita lap menggunakan tisu untuk glass, untuk HP, oke, mungkin dilihat dengan kasat mata dia bersih, tapi di pinggir-pinggirnya tidak terjangkau teman-teman. Kita pasang misalnya, otomatis kita lihat dari belakang ini pembesarannya berapa kali. Nah, ada yang 12 kali, ada yang 9 kali. Nah, jadi sekecil apapun di sini teman-teman, itu akan berpengaruh pada penglihatan nanti di belakang ini teman-teman ya. Nah, makanya saya merekomendasikan di video sebelumnya menggunakan alkohol. Jadi yang bekas minyak setelah itu kita, karena alkohol itu ya sifatnya gimana ya, dia mencairkan. Mungkin teman-teman nggak percaya, tapi yang masih sekolah mungkin percaya karena di situ ada pelajaran fisika. Nah, pembuktiannya gimana teman-teman? Kalau udara itu mengandung air, nah, bisa meniup kaca teman-teman ya. Oh, ditiup gitu langsung buram. Nah, itu begitu juga sifatnya. Nah, teleskop ini ya teman-teman, kalau kita lama kelamaan bisa buram kan bingung, padahal ini rapat leman pabrik. Turret ini kan bisa diputar teman-teman, otomatis disitulah masuknya udara teman-teman. Nah, disitulah masuknya udara, karena turret kan bisa diputar, artinya ada lubang mikro ya teman-teman ya. Nah, oke, mudah-mudahan bermanfaat. Jadi yang buat teman-teman pemula biar lebih tahu kenapa kok harus pakai yang kemarin itu saya di video sebelumnya. Oke, sudah ada saya praktekkan. Nah, jadi biar teman-teman paham. Oke, terima kasih, kurang dan lebihnya mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman. Nah, saya mempunyai sedikit pengetahuan yang saya berikan pada kawan-kawan semua. Terima kasih atas hadirnya di channel kita Azam Free Vlog, biar bebas ngevlognya. Dan tidak lupa juga mohon dukungannya, like, comment, subscribe, dan share-nya. Oke teman-teman, akhir kata saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.